Hai semuanya, kembali lagi di video bimbingan klasikal. Nah, pada video kali ini akan spesial karena gak cuma ada Ibu Mira di sini, tapi juga ada Bunda Kanti. Yeay, kita sambut Bunda Kanti. Assalamualaikum Bunda Kanti, selamat datang di video bimbingan klasikal. Waalaikumsalam, Bu Mira. Halo anak-anakku, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik anak-anakku, pada video bimbingan klasikal kali ini akan membahas seputar persiapan kuliah. Yap, bener banget Bunda. Di sini kita akan bahas seputar persiapan kuliah yang perlu diketahui sama anak kelas 11. Nah, apa aja sih? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, perbedaan jenis perguruan tinggi, yang kedua, pilihan jalur masuk kuliah, yang ketiga, jurusan kuliah rumpun sosum dan saintek, dan yang keempat, materi yang diujikan dalam saintek dan sosum. Yuk kita simak videonya, jangan di skip ya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang perbedaan jenis perguruan tinggi. Pendidikan tinggi dibagi menjadi 2 macam, yaitu pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. 1. Pendidikan akademik lebih berfokus pada teoritis dan filosofis. 2. Pendidikan vokasi berfokus menekankan keahlian praktis. Jenis perguruan tinggi terdapat 5 macam, yaitu universitas, institut, politeknik, sekolah tinggi, dan juga akademi. Nah, yang pertama ada universitas. Universitas adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan juga pendidikan vokasi, dan terdiri dari banyak rumpun ilmu seperti rumpun saintek, rumpun sosum, rumpun agama, rumpun budaya, rumpun bahasa, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada institut. Institut itu mirip dengan universitas karena di dalamnya ada pendidikan akademi dan juga ada pendidikan vokasi. Namun bedanya di sini, kalau institut itu lebih berfokus pada satu rumpun ilmu saja. Misalnya rumpun saintek atau rumpun seni. Misalnya kayak ITB. ITB fokus hanya di rumpun saintek saja. Jadi di sana dominan jurusannya adalah seputar sains dan teknologi. Yang ketiga, sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi ini bisa menyelenggarakan pendidikan akademik ataupun pendidikan vokasi, namun hanya menyelenggarakan satu fakultas saja di dalamnya. Contohnya seperti Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, yang cuma ada satu fakultas, tapi jurusannya ada beberapa, seperti jurusan penyiaran, jurusan periklanan, dan jurusan hubungan masyarakat. Dan yang keempat ada politeknik. Nah, politeknik ini hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi saja. Contohnya kayak Politeknik Bandung, Politeknik Negeri Jakarta. Nah, yang terakhir ada akademi. Akademi ini sama seperti politeknik karena hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi saja. Namun bedanya kalau akademik ini hanya menyelenggarakan satu rumpun ilmu saja. Misalnya Akademi Tata Boga Bandung yang hanya berfokus pada satu rumpun ilmu saja, yaitu Tata Boga. Nah, itu tadi perbedaan dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Yuk, kita simak pembahasan selanjutnya mengenai pilihan jalur masuk kuliah. Setelah anak-anak sudah memahami perbedaan perguruan tinggi, berikut beberapa pilihan jalur masuk kuliah yang bisa kalian eksplorasi. Pertama, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN. Jika kalian adalah siswa kelas 12 dari SMA, MA, atau SMK dengan akreditasi top dan ingin masuk ke PTN, maka jalur undangan atau SNMPTN layak kalian coba. Kalau kalian memiliki nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 yang cemerlang, serta memiliki riwayat prestasi yang dapat dibuktikan, maka bersiaplah mendaftar SNMPTN. Namun, perlu diperhatikan, kamu dapat memilih 3 jurusan dengan satu di antaranya adalah
perguruan tinggi negeri di kota asalmu. Tapi kalau kalian hanya memilih satu jurusan, maka kalian bebas memilih perguruan tinggi negeri. Bagaimana dengan peluang masuknya kuota untuk SNMPTN, yaitu sebesar minimal 20% dari total mahasiswa S1 reguler di jurusan tersebut. Contoh, S1 Ilmu HI UGM menerima 100 mahasiswa, maka setidaknya 20% diantaranya masuk dari jalur SNPTN. Jumlah ini bisa lebih, tapi tidak akan kurang dari itu. 2. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Jalur kedua untuk dapat masuk perguruan tinggi negeri yaitu melalui ujian tulis berbasis komputer atau UTBK atau yang disebut juga dengan SBMPTN. UTBK diselenggarakan secara serentak di 74 titik yang ada di Indonesia. Kalian atau kamu memiliki kesempatan 2 kali untuk mengikuti UTBK ini. Kuota SBMPTN ini cukup besar, yaitu 40%. Jadi, manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. 3. Seleksi mandiri. Selain SNPTN dan SBMPTN, beberapa PTN juga mengadakan penerimaan mahasiswa secara independen. Contohnya seperti ujian tulis UGM dan seleksi masuk UI. Namun ada juga PTN yang tidak mengadakan seleksi mandiri dan akhirnya menambah kuota SNPTN dan SBMPTN. Selain itu, beberapa perguruan tinggi negeri tetap membuka seleksi mandiri tanpa mengadakan tes lagi, namun hanya melihat dari nilai UTBK. Meskipun ini kesempatan terakhir untuk masuk PTN, namun kuotanya bisa mencapai maksimum 30%. Untuk alur dan biaya registrasi, kalian perlu pantau website PTN yang kamu atau yang kalian incar. 4. Penelusuran minat dan kemampuan Politeknik Negeri atau PMDK PN. Jalur untuk masuk Politeknik Negeri ini hampir mirip dengan SNPTN, yaitu dengan mengandalkan prestasi akademik dan tanpa ujian tulis. Pelaksanaannya juga serentak di 42 Politeknik Negeri yang ada di seluruh Indonesia. Ini mirip dengan jalur rapot, tapi untuk masuk Politeknik Negeri. Di sini kalian bisa memilih 3 jurusan dari 3 politeknik yang berbeda. 5. Ujian masuk perguruan tinggi kedinasan. Seleksi ini merupakan jalur masuk ke lembaga pendidikan tinggi negeri yang memiliki afiliasi dengan lembaga pemerintah. Misalnya, Sekolah Tinggi Multimedia Training Center yang berada di bawah Kemenkominfo, STAN, dan lain-lain. Selain untuk masuk ke sekolah kedinasan, cenderung lebih banyak tahapannya. Beberapa di antaranya yaitu tes kemampuan akademik, tes kemampuan dasar, tes kemampuan bidang, psikotes, wawancara, hingga tes kesehatan. Proses seleksi di sekolah kedinasan memang cenderung lebih kompleks karena menjanjikan masa depan yang terjamin setelah lulus. 6. Seleksi masuk PTS. Kalian atau kamu tidak harus selalu mengincar PTN karena banyak PTS yang juga menawarkan perkuliahan yang komprehensif. Jika kalian ingin mendaftar ke PTS, setidaknya ada 3 opsi jalur masuk kuliah swasta yang tersedia.
yaitu seleksi tanpa tes. PTS mengadakan seleksi ini untuk menyaring bibit unggul yang berpotensi untuk diberikan keringanan biaya, bahkan beasiswa. Jalur masuk ini juga sering disebut sebagai jalur prestasi. Beberapa PTS yang mengadakan seleksi tanpa tes antara lain Telkom University dan juga Universitas Pelita Harapan. Jika kalian atau kamu tertarik, kalian wajib memiliki nilai rapor di atas rata-rata serta prestasi akademik. Selanjutnya, seleksi dengan tes tulis. Umumnya, PTS juga mengadakan ujian tulis untuk menyaring calon mahasiswa baru. Soal ujian tes masuk universitas swasta tidak akan jauh beda dengan SBMPTN. Namun, ada juga PTS yang mensyaratkan pembuatan esai sebagai komponen penilaian. Beberapa PTS dengan program studi yang sangat spesifik juga akan menguji sesuai kemampuan bidang. Jika kalian mendaftar untuk jurusan desain produk atau arsitektur misalnya, maka kemungkinan besar kalian harus ikut tes menggambar. Seleksi wawancara. Terakhir, PTS juga sering menggali minat calon mahasiswa melalui tahapan interview panel. Pihak kampus tentu ingin mengetahui seberapa jauh ketertarikan kalian pada jurusan yang kalian pilih dan kaitannya dengan rencana masa depan kalian. Seringkali tahapan ini menjadi fase yang paling menentukan. D. Jurusan kuliah kelompok Saintek dan Soshum. Kelompok Saintek antara lain kedokteran, teknik, matematika, fisika, kimia, pertanian, dan lain-lain. Kelompok Soshum antara lain ilmu komunikasi, ilmu hukum, ilmu politik, sastra, manajemen, ilmu ekonomi, dan lain-lain. Nah, anak-anakku, itu semua informasi seputar kuliah yang kalian perlu pahami agar kalian bisa melakukan persiapan kuliah dari sekarang. Jangan ragu untuk bertanya atau konsultasi dengan guru bimbingan dan konseling. Sampai jumpa di video bimbingan klasikal selanjutnya. Salam semangat belajar.